Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dedi Yatendra, yang mana kali ini mata kuliahnya berbeda dengan mata kuliah kemarin. Yang mana di saat ini mata kuliahnya adalah desain sistem instruksional pendidikan jasmani dan olahraga. Yang mana kali ini saya akan membacakan hasil paper tentang desain sistem instruksional pendidikan jasmani dan olahraga atau PJOK. Nah, perkembangan dalam sistem pembelajaran instruksional ini merupakan salah satu bentuk wadah pembaharuan di dalam sistem instruksional ini, yang mana dilakukan dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini, dengan maksud agar sistem ini lebih serasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat sekarang ini. Tujuan utama peningkatan produktivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Namun demikian, pendekatan yang sistematis dalam kegiatan instruksional ini dilakukan dengan cara berbeda-beda, dengan disebut ide yang berbeda-beda tergantung kita masing-masing yang mana kita pakai. Yang penting tujuan sistem instruksional ini tercapai. Dalam operasionalnya, pembangunan sistem instruksional ini dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dilakukan untuk suatu topik saja, atau suatu periode, atau suatu semester, atau satu bidang lebih lanjut. Ya, yang selanjutnya kita harus tahu apa pengertian desain sistem instruksional ini. Desain merupakan suatu rangkaian, suatu rancangan sistem pembelajaran atau sistem instruksional dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Nah, kita sebagai instruksional harus dapat mengembangkan suatu ide, suatu gagasan yang terbaru agar suatu proses pendidikan ini tercapai, yang mana di dalam pendapat para ahli ada 3 pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Hamirius menyatakan bahwa desain instruksional merupakan proses sistematik untuk memungkinkan tujuan umum dicapai melalui proses pembelajaran efektif. Jadi, pembelajaran efektif agar dapat mencapai tujuan yang kita inginkan atau tujuan satuan pendidikan yang diinginkan. Jadi kita setiap instruksional ini, satu pendidikan ini harus mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Salah satu contoh di dalam mata pelajaran sepak bola, yang mana pengertiannya permainan yang dimainkan 2 tim, yang mana satu tim terdiri dari 11 orang, yang mana dasarnya seperti menendang, kontrol, dan heading. Nah, mana tujuan permainan sepak bola ini menciptakan gol sebanyak-banyaknya. Nah, walaupun bagaimana taktiknya di dalam permainan sepak bola yang bertim, individu, nah itu kan banyak ide-ide gagasan yang kita temukan dalam suatu permainan sepak bola, yang mana tujuannya sama, menciptakan gol sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ada menurut Bull dalam Regelut menyatakan bahwa desain instruksional merupakan rangkaian kegiatan dimaksud untuk meningkatkan kondisi-kondisi
belajar agar dapat membantu peserta didik. Yang mana di dalam instruksional ini kita harus meningkatkan kondisi belajar, yang mana kondisi belajar, aktivitas belajar kita di dalam suatuan instruksional ini. Yang ketiga, ada menurut Rothwell dan Kazanas menyatakan bahwa desain instruksional lebih dari sekedar menciptakan instrumen atau alat, tetapi lebih terkait dengan konsep lebih luas. Nah, di sini maksudnya yang seperti kita jelaskan sebelumnya, menciptakan instrumen, menciptakan pendapatan baru, menciptakan rangkaian proses pembelajaran kita yang terbaru agar proses pembelajaran ini tercapai. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan desain instruksional adalah suatu proses sistematis, efektif, dan efisien dalam menciptakan sistem instruksional untuk memecahkan masalah belajar. Nah, jadi kita untuk memecahkan suatu masalah kita harus suatu proses kita ini berbentuk sistematis, efektif, dan efisien. Nah, desain instruksional sebagai suatu proses sistematik untuk menghasilkan suatu sistem instruksional yang siap digunakan merupakan proses yang panjang. Nah, jadi sistem instruksional atau gagasan pendidikan yang kita dapat ini agar dapat mencapai proses yang panjang, yang lama. Lanjut kita komponen-komponen desain pembelajaran, yang mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komponen yang harus kita kuasai. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang seperti saya bilang tadi, apa tujuan pembelajaran kita? Adalah tujuan pembelajaran kita agar si peserta didik atau instrumen mencapai apa yang kita inginkan. Salah satu contoh, anak bisa memahami suatu proses pembelajaran kita walaupun berbagai macam-macam jalan atau berbagai macam-macam ide yang kita berikan. Yang penting tujuan apa maksud kita itu tercapai pada peserta didik. Yang kedua, bahan ajar. Nah, bahan ajar kita itu harus sinkron dengan materi yang kita sampaikan kepada peserta didik. Salah satu contoh bahan ajar seperti RPP, silabus, dan sarana prasarana itu harus sinkron. Jangan sampai kita bahan ajar kita, RPP kita, pokok bahasanya sepak bola, yang harus sesuai di lapangan atau praktek itu seperti sepak bola juga lapangan. Jangan sampai tidak sinkron. Yang kedua, siswa yang menerima pelayanan belajar. Jadi setiap instrumen pasti ada peserta didik, atau ada guru pasti ada murid. Jadi tidak harus balance, harus ada guru, harus ada murid. Tidak ada guru, tidak ada murid. Jadi harus ada yang memberi, ada yang menerima. Jikalau tidak ada yang menerima, tidak ada gunanya si pemberi. Terus guru, jadi kalau guru ini harus profesional, harus menguasai kelas, harus menguasai materi. Terus metode dan pendekatan seperti apa metode yang kita pelajari itu tergantung kita masing-masing, dan seperti apa pendekatan kita kepada anak-anak. Yang kedua, situasi. Kita harus melihat situasi dan kondisi seperti anak. Baik di dalam olahraga, situasinya harus perlu, baik di lapangan, baik kondisi situasi anak. Jadi setiap anak tuh berbeda-beda, seperti pendekatan tadi juga berbeda-beda. Kalau si anak suka manis dikasih gula, kalau sukanya pedas kasih cabai. Jadi kita harus mengikuti arahan anak seperti apa anak peserta didik kita
kita harus menyesuaikan sama dia, dan kita tidak boleh bertentangan berlawanan sama dia. Jadi berlahan-lahan kita merekrut dia, menasihati dia jikalau ada suatu yang tidak berkenan, yang tidak asik bagi dia. Itulah tugas kita sebagai guru, yang mana merangkul peserta didik dari awal tidak mau menjadi mau, jadi awal yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, terus situasi di lapangan juga seperti itu. Kita harus melihat kondisi lapangan seperti mana, atau hujan, atau bikin cedera siswa. Jadi kita sebagai instruksional, sebagai guru harus paham hal yang tersebut. Yang ketiga, evaluasi kemajuan belajar. Jadi setiap akhir pekan atau setiap akhir pertemuan pokok bahasan kita harus mengasih evaluasi peserta didik dari sampai mana kemajuan peserta didik. Kita harus paham, harus tahu. Jangan anak ini belum bisa, kita udah lanjut materi selanjutnya. Tidak, kita harus lebih meningkatkan proses desain pembelajaran kita agar si peserta didik paham apa yang kita berikan peserta, sehingga dia bisa tahu apa yang dia lakukan atau materi yang kita lakukan kepada peserta didik. Nah, dari ketujuh tersebut itu harus sejalan. Jadi jangan pernah ada kurang salah satu yang komponen-komponen tersebut. Agar tujuan itu dapat tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan dengan baik, sehingga sesama komponen itu terjadi kerjasama yang seperti saya bilang yang tadi. Jadi jangan pernah tinggal komponen yang 7 ini. Salah satu komponen itu harus kerjasama, harus seiring dan seirama. Nah, terus fungsi desain pembelajaran dan kegiatan itu ada 3 fungsi ya. Yang pertama, sebagai acuan atau pedoman dalam proses pembelajaran kita. Nah, jadi seperti RPP, jadi kita harus ada acuan, harus ada panduan untuk di dalam proses desain pembelajaran, ada proses pembelajaran kita terhadap peserta didik. Yang kedua, ada menjadikan guru lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas. Jadi kita guru ini harus profesional, seperti yang saya bilang tadi, harus memahami materi, harus siap kondisi fisik, harus siap luar dan dalam, harus siap semuanya, mulai dari rambut sampai sepatu harus siap. Kita tuh kalau olahraga tuh harus sportif, harus siap sebelum sediakanlah payung sebelum hujan. Jadi kita tuh sebagai guru harus menguasai bahan, harus menguasai kelas, harus menguasai ilmu apa yang kita ajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru. Jadi kita sebagai guru ini bukan sekedar memberi aja kepada peserta didik, akan tetapi kita sebagai guru ini harus juga menambah ilmu-ilmu yang baru, yang seperti iptek. Jadi kita harus kuasai teknologi yang ada sekarang. Jangan pernah kita sebagai guru ketinggalan terhadap ilmu-ilmu yang terbaru atau teknologi yang baru saat sekarang. Jadi pepatah mengatakan, galilah ilmu sampai ke liang lahat, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi sampai tua pun kita harus tetap belajar menggali ilmu untuk dan agar meningkatkan kualitas kita sebagai guru atau sebagai instruksional terhadap peserta didik. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada kali pertemuan ini. Jikalau ada perkataan saya yang tidak berkenan terhadap Bapak atau Ibu atau saudara yang lain, saya minta maaf. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.